Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalinda Rahayu, NPM 2108 dan 0119. Baik, saya akan mempresentasikan meme saya non-blok manajemen tentang manajemen pelayanan kesehatan rumah sakit. Yang pertama ada pelayanan kesehatan di rumah sakit, ada pelayanan medik dan penunjang medik, yaitu ada medik umum, medik spesialis, medik subspesialis. Lalu ada pelayanan keperawatan dan kebidanan, ada asuhan keperawatan generalis atau spesialis, kemudian asuhan kebidanan. Kemudian ada pelayanan non-medik, ada CSSD, rekam medik, pelayanan darah, informasi dan komunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan alkes, laundry, gizi, dan farmasi. Kemudian yang kedua ada pelayanan medik, yaitu pelayanan yang dilakukan secara langsung dengan diagnosis, pengobatan, pemulihan, dan pencegahan penyakit pada pasien yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional yang memiliki kompetensi dan izin praktek sesuai dengan standar medis. Itu ada gawat darurat, yaitu ada life saving, dia selama 24 jam yang dipimpin oleh dokter yang berlevel 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada rawat inap, dia selama 24 jam. Kemudian ada pasien centered care. Kemudian ada acuan panduan praktek klinik dan panduan asuhan keperawatan. Kemudian yang rawat jalan, ini pelayanan kesehatan yang tanpa menginap di rumah sakit. Kemudian ada kamar bedah yang tindakan bedah elektif dan akut, kemudian zona resiko rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, kemudian nukleinya itu harus steril. Lalu ada intensive core unit, ruang lingkup yaitu penyakit mengancam nyawa, bantuan dan mengambil alih serta pemantauan fungsi vital tubuh. Kemudian indikasinya itu prioritas 1, 2, 3, ICU-nya itu ada yang primer, sekunder, dan tersier. Kemudian kamar bersalin, yaitu bayi normal atau kelainan dengan komplikasi seperti antenatal, postnatal, sesar, KB, partus normal, abnormal, ringan sampai berat. Kemudian yang ketiga ada pelayanan penunjang medik, yaitu layanan yang mendukung proses diagnosis, pengobatan, dan pemulihan pasien. Dia ada laboratorium, dia ada lab PA, lab PK, sama lab mikrobiologi. Kalau dia non-kliniknya ada reagensia, kalibrasia alat, sama processing hasil verifikasi hasil, sama dokumentasi. Kemudian kalau yang radiologi, dia ada Pratama, Madya, Utama, sama Paripurna. Ada mobil X-ray, dental X-ray, USG, CT scan, MRI, dan yang lain-lain. Kemudian spesialis radiologi ada radiografer, petugas praktisi radiasi, tenaga administrasi, dan perizinannya itu harus dari Bapeten. Lalu ada yang keempat, ada pelayanan non-medik 1, yaitu semua bentuk layanan yang di rumah sakit yang tidak berhubungan langsung dengan tindakan medis atau perawatan kesehatan pasien. Dia ada farmasi, ada non-klinik atau pengelolaan, alkes, sediaan farmasi dan BHP. Kemudian kliniknya itu resep, rekonsiliasi, telusur riwayat PIO, PTO, konseling visit, MESO, EPO, PKOD, dispensing aseptik. Kemudian ada gizi, yaitu pertama kita screening gizinya, kemudian kita diagnosis gizi, kita intervensi, lalu kita diet, edukasi, konseling monuf, dan kontrol ulang. Kemudian ada rekam medik, ada pendaftaran, kemudian penomoran, pengelolaan KIUP, perakitan, pengolahan, pelaporan, penyimpanan, kemudian ada retensi, peningkatan mutu, pelepasan informasi, pengelolaan data, kerahasiaan dan keamanan. Kemudian ada rekam medik elektronik. Kemudian yang kelima ada pelayanan non-medik. Yang kedua, dia ada CSSD, kemudian memenuhi kebutuhan alat steril di rumah sakit untuk menurunkan HAIS. Kemudian ada laundry, yaitu linen kotor dan linen bersih dan linen steril. Kemudian ada pemeliharaan sarpras, yaitu ada dari bangunan, kita nilai lantai, dinding, dan atapnya. Kemudian ada prasarana atau utilitas, kemudian ada alat kesehatannya. Kemudian yang keenam ada sumber daya manusia di rumah sakit. Nah, semua individu yang terlibat dalam operasional dan pelayanan rumah sakit, baik secara langsung maupun tidak langsung, SDM di rumah sakit memiliki peran penting dalam menjaga kualitas layanan kesehatan, efisiensi operasional, dan keselamatan pasien. Nah, ini dia ada
berbagai profesi dan tanggung jawab yang berbeda, mulai dari tenaga medis, tenaga psikologis klinis, ke tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, kemudian tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, keterapan fisik, keteknisian medis, teknik biomedika, kesehatan yang lain, kemudian ada tenaga non kesehatan. Lalu selanjutnya ada rujukan berjenjang, yaitu sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan yang mengatur alur pasien dari tingkat pelayanan kesehatan yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Itu dia ada tingkat pertama, yaitu fasilitas yang didapat pasien ada puskesmas, klinik, atau dokter umum. Kemudian fungsinya ini memberikan pelayanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan umum, imunisasi, pengobatan penyakit ringan, dan pencegahan penyakit. Nah, rujukannya ini jika pasien ini memerlukan penanganan yang lebih spesifik atau fasilitas yang tidak tersedia di tingkat ini, mereka akan dirujuk ke tingkat kedua. Nah, tingkat kedua ini si pasien ini akan mendapatkan fasilitas seperti rumah sakit tipe C dan D, kemudian dengan layanan spesialis dasar seperti penyakit dalam, bedah, anak, dan kebidanan. Kemudian fungsinya ini untuk menangani kasus yang lebih kompleks yang memerlukan intervensi spesialis atau fasilitas medis lanjutan. Lalu, rujukannya ini jika kondisi si pasien memerlukan penanganan spesialis dan teknologi yang lebih canggih, mereka akan dirujuk ke tingkat ketiga. Nah, tingkat ketiganya ini, fasilitasnya si pasien akan mendapatkan rumah sakit tipe A atau B dengan layanan subspesialis dan fasilitas medis canggih. Kemudian fungsinya ini untuk menangani kasus medis yang sangat kompleks dan memerlukan teknologi tinggi seperti operasi besar atau perawatan intensif. Apa manfaat, dilakukan, rujukan berjenjang ini untuk efisiensi pelayanan, mengurangi beban rumah sakit, dengan memastikan hanya kasus yang benar-benar memerlukan perawatan lanjutan yang dirujuk. Kemudian untuk peningkatan kualitasnya, si pasien akan mendapatkan perawatan yang sesuai di tingkat fasilitas yang tepat, kemudian penghematan biaya, itu dia untuk mengurangi biaya kesehatan dengan mencegah, rujukan yang tidak perlu ke fasilitas yang lebih mahal. Kemudian, rujukan wajib dilakukan apabila di luar kemampuan, yaitu ada fasilitas, peralatan, tenaga, dan kompetensi. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.